Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, Bab 702 Mobil Sewaan. Ketika Thomaskin mengeluarkan kunci mobilnya, semua orang pun tercengang. Reaksi naluriah pertama mereka adalah Thomaskin mengemudikan mobil untuk orang lain. Pelayan. Tetapi jika dipikir-pikir, sepertinya ada yang tidak beres. Thomaskin juga bukan pelayan. Dia sudah bertahun-tahun tidak menghubungi Niatian, bagaimana mungkin dia menyetir untuk orang lain? Sementara ekspresi Niatian menjadi semakin tidak enak dipandang. Mobil ini, apa milik Thomaskin? Awalnya, dia duduk di atas mobil itu hanya untuk berpura-pura menyombongkan diri. Di mata teman-teman sekelasnya, dia termasuk orang kelas atas, dan mobil yang begitu mewah itu bisa semakin menonjolkan jati dirinya. Sedangkan pemiliknya jelas bukan ternan sekelasnya, jadi dia bermaksud untuk menyombongkan dirinya dengan santai dan pergi setelah itu. Tetapi pada akhirnya, dia tidak menyangka bahwa itu ternyata mobil Thomaskin. Setelah bunyi tit berbunyi 2 kali, semua orang langsung memberi jalan, dan Thomaskin pun melemparkan kunci mobilnya ke Samren sambil berkata, "Untukmu, apa kamu suka?" Mata Samren membelalak, "Sial, benarkah?" Dia membuka pintu mobil dan duduk di dalam. Samren benar-benar terkejut. Ini benar-benar mobil Bugatti. Interiornya, teknologinya, dan katanya dapat berakselerasi dari 100 km dalam waktu kurang dari 4 detik. Dia mengerti dalam bidang ini. Meskipun Samren tidak pernah mengendarai mobil sebagus ini, tetapi dia masih sangat memahami mobil itu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Thomaskin akan memberinya barang yang begitu mahal. "Thomas, kamu tidak bercanda, kan?" Thomaskin tersenyum, "Tentu saja tidak, mobil ini milikmu. Tetapi kamu sudah minum bir, jangan mengemudikannya." "Baik, baik, baik." Samren turun dari mobil dan sangat terkejut. Mobil dengan harga puluhan juta diberikan begitu saja. Apa Thomaskin itu lebih kaya dari sebelumnya? Ketika menjadi tuan muda Kin dulu, bahkan dengan sumber keuangan keluarga Kin, dia juga tidak mungkin memberikan mobil puluhan juta kepada teman sekelasnya begitu saja, kan? Samren benar-benar terkejut. Teman sekelas lainnya juga saling memandang dan mengemudikan mobil mereka masing-masing ke KTV selanjutnya. Di perjalanan, semua orang mengobrol di grup. Keberuntungan macam apa yang didapat oleh Thomaskin itu? Kenapa dia membeli mobil yang begitu bagus? Tidak ada Samren dan Thomaskin di dalam grup, jadi mereka pun tidak segan-segan untuk mengobrol. Siapa yang tahu apa mobil itu disewa atau bukan? Apa dia mampu membeli mobil dengan harga puluhan juta? Selain itu, apa kamu tidak dengar apa yang dia katakan barusan? Dia memberinya pada Samren. Bahkan jika dia kaya dan mampu membelinya, apa masuk akal untuk memberinya pada orang? Benar. Lagi pula itu bukan konsep yang sama antara mampu membeli mobil puluhan juta dan bisa memberikan mobil puluhan juta pada orang lain. Ketika melihat semua orang berdiskusi, Yudiyu tidak bisa duduk diam dan mengirimkan sebuah ekspresi sinis. "Jangan bercanda, apa kalian tidak mengenal Samren? Dia adalah orang yang bekerja di bawah tanganku dan berkecimpung di industri otomotif. Bukankah mudah baginya untuk menyewa sebuah mobil sport? Lia, Samren juga seorang salesman. Seharusnya mudah baginya untuk mendapatkan sebuah mobil. Mungkinkah berdua sedang akting?" L2 pasti akting. Keduanya menyewa mobil bersama dan berakting di depan teman sekelas mereka. Hal seperti ini sudah sering terlihat di berita. Apa tujuan mereka? Direktur Yu pun kenal dengan kita semua. Apa yang harus diaktingkan di depan Direktur Yu? Mereka mendiskusikan. Samren yang bekerja untuk Yudiyu, hubungan adalah atasan dan bawahan, dan semua orang tahu dengan jelas apa dia hebat dan kaya atau tidak, jadi untuk apa dia repot-repot berpura-pura.
Begitu Yudiyu mengatakan itu, bukankah kebenaran yang tidak ingin diketahui orang lain menjadi terungkap? Ketika Yudiyu melihat semua orang berdiskusi, dia mengirimkan ekspresi tersenyum licik lagi. Tujuan pasti untuk menipu teman sekelas wanita. Mereka ingin membuat teman sekelas wanita mengira Thomas Kin adalah orang yang kaya, dan kemudian menggoda mereka untuk bercinta. Sial, benarkah? Cara rendah seperti itu. Tidak ada yang tidak mungkin. Thomas Kin sudah bukan tuan muda seperti dulu lagi. Tidak ada yang tahu dia telah menjadi orang seperti apa dalam 10 tahun terakhir. Mungkin saja dia benar-benar ingin menipu uang dan seks. Dr. Stranger, bab 703 anggur merah impor. Nia Tian melirik obrolan di grup, dan ekspresi sinis dan menghina pun muncul di wajahnya. Dia pikir orang hebat seperti apa, ternyata hanya mobil sewaan. Apa yang perlu diaktingkan? Tak lama kemudian, mereka tiba di KTV. Yudiyu sudah memesan sebuah ruang privat. Rose Garden KTV adalah KTV termewah di seluruh kota Donghai. Berbeda dengan kebanyakan KTV lainnya, konsumsi KTV komersial ini sangat tinggi. Harga minimum ruang privat biasa mungkin harus beberapa ribu RMB. Dengan begitu banyak orang yang bersama Yudiyu, konsumsinya tentu akan melebihi 100.000 RMB, sekitar 200 juta rupiah. Tetapi, 100.000 RMB juga bukan konsumsi terbesar bagi Yudiyu. Di hadapan begitu banyak teman berhasil, dan ada banyak ternan sekelas wanita yang mulai berinisiatif untuk menyerang. Biasanya, Yudiyu adalah tujuan utama semua orang, tetapi pasangan Yudiyu adalah Aili, dan mereka juga tidak bisa bertindak dengan terlalu mencolok, jadi mereka diam-diam menambahkan WeChat Yudiyu, menghubunginya dan membuat hubungan yang sedikit mesra dengannya, lalu membuat janji dengannya. Yudiyu juga senang dengan hal semacam itu. Dia memegang ponselnya dan mengobrol mesra dengan mereka di pojok ruangan. Ketika Yudiyu pergi ke toilet, tiba-tiba seorang gadis berkata, "Anggur merah di ruang privat ini boleh diminum sesukanya, kan?" Ruang privat itu didekorasi dengan sangat mewah. Ada lemari bir di dinding latar belakang dengan beberapa anggur merah impor. Seharusnya boleh. Konsumsi minimum kita sangat mahal. Jika meminum semua bir itu, tidak tahu berapa banyak yang harus diminum. Oke, kalau begitu kita buka beberapa botol anggur merah impor dan meminumnya. Setelah mengatakan itu, beberapa teman sekelas wanita pun pergi membukanya. Ketika makan makanan Jepang sebelumnya, mereka sangat menyayangkan karena tidak minum sake, dan mereka selalu merasa mereka telah rugi banyak. Sekarang hanya anggur merah impor saja. Mereka masih tidak masalah jika meminumnya. Setelah Yudiyu kembali, beberapa teman sekelas wanita itu pun bertanya dengan genit. "Direktur Yu, kami sudah membuka beberapa anggur merah impor, tidak masalah, kan?" Yudiyu tersenyum sambil berkata, "Tidak masalah, minumlah." Bagaimanapun juga, Yudiyu yang membayar semuanya, jadi mereka tetap harus menanyakan tuan rumahnya. Yudiyu juga tidak peduli. Semua bir dan anggur KTV tidak terlalu mahal. Dia sering datang untuk bermain. Meski itu adalah anggur merah impor, paling banyak juga 3 hingga 500 sebotol, dan yang paling mahal adalah 800 lebih, dan itu pun sudah termasuk sangat mewah. Dengan konsumsi minimal 100.000 RMB, itu sudah cukup bagi mereka untuk minum-minum. Yudiyu memilih sebuah lagu dan maju untuk menyanyikannya. Tiba-tiba, seorang pelayan masuk dan menambahkan es untuk mereka. Ketika melihat beberapa orang itu telah membuka anggur merah di lemari bir, ekspresi pelayan itu pun tiba-tiba sedikit berubah. "Halo, Nona. Semua anggur merah di lemari itu adalah anggur antik. Biasanya kami mengoleksinya sebagai dekorasi dan tidak menjualnya." Gadis itu mengerutkan keningnya, "Tapi kami sudah membukanya. Jika sudah dibuka, kamu harus membayar kompensasi dan membelinya dengan harga pasar." Semua orang saling memandang, "Itu juga tidak mahal, kan?"
Pelayan itu tersenyum dengan canggung, "Maaf, botol-botol itu adalah Remy Martin dari tahun 1970-an, dan harga dari setiap botol itu lebih dari 100.000 RMB. Jumlah total yang kalian minum adalah 13 botol, perkiraan harganya seharusnya sekitar 1.500 RMB, sekitar 3 miliar rupiah. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.